Perkenalkan, saya Muhammad Rozak dengan NIM 221044100002. Sini saya akan menjelaskan soal nomor satu, yaitu membuat program Java untuk menghitung harga smartphone yang sudah ditambahi VPN. Pertama, yaitu kita akan membuat satu kelas main dan satu interface. Pada interface, kita diberikan ketentuan yaitu berisi variabel final pajak dengan tipe data double dan satu metode abstrak yang harus diimplementasikan pada kelas main. Kemudian pada kelas main kita diberikan ketentuan yaitu untuk membuat konstruktor dengan 3 parameter di dalamnya, yaitu ada vendor, tipe, dan harga. Ini merupakan sebuah interface dengan nama pajak interface. Di dalamnya terdapat sebuah konstanta dengan nama final double pajak 1, final double pajak 2, dan final double pajak 5. Double pajak 1 digunakan untuk menyimpan PPN 1%. Di sini sederhananya dapat ditulis 0.01. Kemudian pajak 2 digunakan untuk menyimpan PPN 2%, dapat ditulis 0.02. Kemudian pajak 5 ini digunakan untuk menyimpan nilai PPN 5%, dapat ditulis 0.05. Kemudian pada baris ke-18 ini adalah sebuah metode abstrak dengan nama harga setelah pajak. Metode ini nantinya yang akan diimplementasikan pada kelas main. Selanjutnya masuk pada kelas main. Pada kelas main terdapat implement pajak interface, yang berarti kelas main ini sedang melakukan implementasi atau penerapan metode yang telah didefinisikan pada interface dengan nama pajak interface. Selanjutnya pada baris ke-15 dan 16 ini terdapat sebuah deklarasi variabel yaitu vendor dan tipe dengan tipe data string dan harga dengan tipe data integer. Kemudian pada baris ke-18 ini adalah sebuah konstruktor public main dengan 3 parameter di dalamnya yaitu vendor, string tipe, dan in harga. Kemudian pada baris ke-19 sampai 21 ini adalah sebuah inisialisasi yaitu this.vendor sama dengan vendor, this.type sama dengan type, this.harga sama dengan harga. Ini digunakan untuk menginisialisasikan variabel global yang nantinya akan diisikan dengan nilai dari variabel lokalnya, yaitu variabel pada parameter konstruktor. Kemudian harga setelah pajak ini digunakan untuk pemanggilan metode yang telah dibuat pada interface yang digunakan untuk menghitung harga setelah pajak. Saya Muhammad David Haryono dengan NIM 221044100003 menjelaskan tentang override. Anotasi override ini mengimplementasikan sebuah metode abstrak dari interface. Pada bagian ini berisi tentang logika untuk menghitung harga setelah pajak. Diketahui dalam soal, jika harga lebih dari 4 juta, maka PPN 1%. Selanjutnya, jika harga lebih dari 4.200.000 sampai 4.500.000, maka PPN 2%. Dan jika harga lebih dari 4.500.000, maka PPN 5%. Logika pemrosesan pajak pada metode harga setelah pajak. Pertama, program akan menerima harga yang disimpan dalam variabel harga. Selanjutnya, program akan melakukan pengecekan terhadap harga. If harga lebih dari 4.500.000, return harga plus harga kali pajak. Jika harga lebih dari 4.500.000, maka harga akan ditambahkan dengan PPN 5%. Selanjutnya, else if harga lebih dari 4.200.000, return harga plus harga dikali pajak. Selanjutnya, jika harga lebih dari 4.200.000, maka harga akan dikenakan pajak sebesar 2%. Else if harga
lebih dari 4 juta, return harga plus harga kali pajak. Selanjutnya, jika harga lebih dari 4 juta, maka akan dikenakan pajak sebesar 1%. Yang terakhir, logika yang terakhir, else return harga. Jika harga tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka harga barang sama dengan harga pajak. Contohnya, diketahui harga sebuah barang 3 juta, maka harga pajak sebesar 3 juta. Saya akan menjelaskan metode street arts atau metode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Pada program ini, kita membuat objek untuk setiap data milik Senku. Kumpulan data ini disimpan pada array yang disebut array of object. Pertama, kita akan mendeklarasikan array of object dengan format tipe class name square bracket, nama array yaitu obj sama dengan new main square bracket, isi dengan panjang array yaitu 3. Selanjutnya, kita mengisi setiap indeks array dengan satu objek, seperti contoh, objek obj pada indeks 0 diinisialisasikan dengan objek new main dengan parameter Samsung tipe A51 dan harga 5 juta. Dan diteruskan dengan mengisi data lainnya pada indeks selanjutnya, yaitu indeks 1 dan indeks 2. Kemudian pada line 47 sampai line 50, yaitu merupakan statement untuk menampilkan output berupa header program. Pada line 51 sampai 53 berisi perintah perulangan untuk mencetak data pada setiap objek dalam array objek. Perulangan dilakukan menggunakan perintah for each atau perulangan untuk setiap objek brg bertipe main dalam array obj. Setiap perulangan akan menjalankan statement pada line 52, yaitu berupa perintah untuk mencetak variabel vendor milik objek barang, kemudian tab indent 2 kali, kemudian variabel type milik objek barang, indent tab 2 kali, kemudian variabel harga milik objek barang, indent tab 2 kali, dan terakhir adalah mencetak return atau nilai balik dari metode harga setelah pajak milik objek barang. Berikut adalah hasil ketika program perhitungan harga setelah pajak dijalankan. Yang ini adalah menjalankan dari line 47 sampai 50, yaitu mencetak header, dan ini adalah mencetak data beserta harga setelah PPN. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian flowchart dari soal nomor 2. Yang pertama mulai buat kelas flowchart. Selanjutnya deklarasikan variabel. Variabel A sama dengan 100, variabel B sama dengan 25, variabel hasil sama dengan 0. Variabel A, B, dan hasil bertipe data integer. Selanjutnya proses output untuk menampilkan menu pilihan. Menu pilihan yang pertama, penjumlahan. Menu pilihan yang kedua, pengurangan. Selanjutnya, lakukan proses input pilihan dari user. Membuat objek scanner untuk menerima input dari user. In pilihan sama dengan inputan .nextIn, melakukan deklarasi variabel pilihan bertipe in untuk menyimpan input bertipe integer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Nasution, NIM 2210441138. Di sini saya akan menjelaskan proses pengecekan pada flowchart. Proses pengecekan pada program Java kita menggunakan switch case dengan parameter variabel pilihan sebagai kondisi yang akan dicek. Proses pengecekan pertama adalah pengecekan variabel pilihan apakah bernilai 1.
Jika iya, maka proses selanjutnya mengisi variabel dengan hasil penjumlahan nilai variabel dari variabel A dan B. Kemudian proses output akan menampilkan hasil. Dan yang selanjutnya, pada proses pengecekan pertama ketika pilihan tidak satu, maka proses selanjutnya adalah pengecekan kedua. Apakah pilihan kedua? Jika iya, maka mengisi variabel hasil dengan pengurangan variabel dari A dan B. Kemudian proses output akan menampilkan hasil. Dan selanjutnya proses pengecekan yang kedua. Ketika pilihan tidak bernilai 2, maka proses pengecekan selanjutnya output akan menampilkan pilihan salah. Kemudian program selesai. Berikut hasil running program. Jika kita memasukkan pilihan 1, maka variabel A akan ditambahkan dengan variabel B dengan hasil jumlahnya 125. Dan untuk running selanjutnya kita masukkan 2, yaitu hasil perhitungannya, yaitu pengurangan dari variabel A dan B dengan hasil 75. Dan running selanjutnya jika kita mengisikan 3, maka hasilnya akan salah. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.